Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, mungkin kita perkenalan dulu ya. Oke, jadi di sini aku sebagai moderator atau MC yang akan membuka acara kelas tutor pada pagi hari ini. Jadi kenalin, nama aku Wilujeng Ninda Latifah, bisa dipanggil Ninda dari AGB 58 dan di kelas SS09. Oke, mungkin lanjut ke siapa nih? Mungkin dari Uli atau dari Adis atau dari Hana, boleh silakan. Boleh deh, kenalin, salam kenal semuanya. Kenalin, nama aku Adita Distiani. Kalian bisa panggil aku Adis. Aku dari Departemen SKPM Angkatan 58. Salam kenal semua. Kenalin, aku Liang Reni Putri dari Ilmu Ekonomi Syariah kelas SS02. Salam kenal semua. Oh ya, ini ada lagi ya teman kita, satu lagi, Hana Salwa. Kita sekelas di SS02, ya dari SKPM. Oke, terima kasih dari Oli, Hana, dan Adis yang udah memperkenalkan diri. Jadi ini teman-teman semuanya kita dari angkatan yang sama ya, dari angkatan 58. Jadi kita enjoy aja belajarnya, kita belajar bareng-bareng gitu. Jadi kan sebelum kita ngebahas soal-soal nih, kemarin kan teman-teman udah ada yang ikut tryout yang dilaksanakan oleh tutor sebaya ya. Nah itu nanti insya Allah kita akan membahas soal-soal tersebut. Tapi kita nggak akan ngebahas semuanya karena kan banyak ya soalnya. Jadi insya Allah kita akan ngebahas beberapa soal yang dianggap teman-teman itu susah. Nah kenapa kita bilang dianggap? Karena ternyata itu ketika teman-teman mengerjakan, ada beberapa soal yang masih banyak salah gitu. Jadi mungkin bisa langsung aja dibantu oleh Oli share screen-nya. Tapi nanti selama kita misalkan ketika ngejelasin soal-soal ini, tapi ternyata itu teman-teman ada yang masih bingung. Nah, itu bisa aja langsung raise hand atau ketik di kolom chat. Nggak apa-apa gitu ya. Jadi nanti kita sistemnya sekali bahas soal langsung aja gitu. Nggak ada di belakang gitu. Mungkin langsung aja. Dari sini teman-teman ada yang mau ditanya dulu nggak? Bisa raise hand atau ketik di kolom chat juga bisa. Dan teman-teman kalau misalkan tidak terkendala jaringan atau tidak terkendala sinyal, boleh banget untuk on cam biar kita saling kenal juga. Oke, karena kelihatannya udah aman semuanya, mungkin langsung aja ya kita bahas. Dari siapa dulu nih? Dari Adis mungkin. Silakan Pak Adis. Oke, terima kasih kepada Ninda atas kesempatannya. Sekarang kita mulai aja ya ke nomor 7. Nah, nomor 7 itu soalnya berikut pernyataan yang benar mengenai diskriminasi harga kecuali. Nah, yang ditanyainnya itu kecuali ya. Berarti kalau misalkan kecuali, nah berarti yang tidak termasuk diskriminasi harga. Nah, jawabannya itu yang B. Kenapa yang B? Karena jawabannya itu kan yang B ya. Ini nih, pada DH sempurna mendapatkan seluruh surplus dan terjadi DWL. Nah, kenapa sih jawabannya itu yang B? Boleh scroll ke bawah. Nah, karena pada diskriminasi harga sempurna, maka perusahaan itu akan mendapatkan seluruh surplus. Nah, tetapi tidak ada surplus konsumen. Nah, dan juga tidak ada DWL. Jadi apa jawabannya itu yang B? Karena tidak terjadi DWL dan bukan terjadi DWL. Kalau misalkan ada yang kurang mengerti dari penjelasannya, boleh raise hand ya teman-teman. Oke, lanjut ke soal selanjutnya yaitu nomor 13. Nah, lanjut ke nomor 13 yaitu salah satu dampak negatif dari B2B e-commerce adalah penentuan harga yang tidak transparan. Nah, jawabannya itu salah. Kenapa bisa salah? Kita harus ketahuin dulu nih bahwa penentuan harga
menjadi lebih transparan karena bisa langsung mengakses informasi sehingga bisa ikut mengawal penentuan harga. Nah, jadi salah satu dampak dari dampak negatif dari B2B e-commerce itu penentuan harganya transparan ya teman-teman, bukan tidak transparan. Nah, soal selanjutnya nomor 15. Boleh nanya nggak? Ya, Aku mau boleh. nanya. Kebetulan aku belum ngerti B2B itu apa ya? Izin jawab ya. B2B itu business to business. Jadi ini salah satu skema yang terjadi antara pemilik bisnis sama bisnis. Jadi misal kalau konsumer kan kayak kita kalau kan ada C2C, B2B sama B2C gitu. Jadi kalau yang B2B itu berarti kerjasamanya itu antar bisnis. Jadi apa namanya? Apa tadi ya? Yang e-commerce-nya itu, jadi pasarnya itu antara bisnis itu. Kira-kira kejawab nggak? Kejawab kok. Makasih. Oke. Lanjut ya teman-teman ke soal selanjutnya. Nah, nomor 15 itu pertanyaannya, pernyataan berikut terkait dengan GDP real. Berarti ini yang termasuk tentang GDP real ya. Nah, jawabannya itu yang B, perubahan GDP real disebabkan jumlah yang diproduksi. Nah, kenapa kita memilih jawabannya yang B? Karena pada GDP real itu digunakan tahun dasar. Jadi pada perhitungannya itu digunakan tahun dasar, sehingga terjadi perubahan atau peningkatan pada GDP real. Maka perubahan atau peningkatannya berasal dari jumlah produk yang dihasilkan. Jadi perubahannya itu disebabkan jumlah produk yang dihasilkan karena perhitungannya itu menggunakan tahun dasar. Kalau aman boleh dilanjut ya teman-teman. Kita lanjut ke soal perhitungan ya teman-teman. Nah, pertanyaannya itu berapa GDP negara Indonesia jika diketahui sebagai berikut. C-nya 1000, I-nya 800, G-nya 500, X-nya 500, dan M-nya itu 100. Nah, di sini sudah gampang banget ya teman-teman karena sudah diketahui satu-satu. Jadi kita tinggal masukin rumusnya aja. Nah, rumus dari pertanyaan tersebut yaitu AE sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah NX. Karena di pertanyaannya tidak diketahui NX-nya berapa, maka kita perlu ketahui cara mencari NX itu gimana sih? Nah, untuk mencari NX, kita gunakan X dikurangi M. Nah, udah kan masuk AE sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Nah, yang tadi di pertanyaan itu kita masukin nih angkanya. C itu 1000, I itu 800, G itu 500, dan X 500, dan M 150. Nah, di sini kita jumlahin dan setelah dijumlahkan hasilnya yaitu 2560. Jadi jawabannya yang D. Jadi gampang ya teman-teman. Ini kita harus tahu rumusnya aja sih kuncinya. Karena sudah jelas banget nih di pertanyaannya itu sudah diketahui. Nah, lanjut ke soal nomor 15. Soal nomor 19. Nah, pertanyaannya itu indikator untuk mengukur pendapatan nasional berdasarkan pendekatan penerimaan yaitu upah atau gaji, sewa, bunga, dan penyusutan. Nah, jawabannya itu salah. Kenapa sih? Karena seharusnya penyusutan itu tidak termasuk pendekatan penerimaan. Jadi yang termasuk itu gaji atau upah, sewa, bunga, dan profit. Sehingga ini salah ya teman-teman jawabannya. Karena di sini penyusutan tidak termasuk, makanya jawabannya salah.
Nah, yang selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Uli. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjut ke nomor selanjutnya ya, nomor 27. Soalnya ada karena terdiri dari berbagai macam barang dan jasa, ukuran dari inflasi adalah satuan indeks komposit, yaitu indeks harga konsumen atau IHK atau CPI. Jawabannya benar, karena dari beberapa barang dan jasa itu kan butuh satuannya. Persatuannya di sini tuh kita pakai IHK. Oke, boleh lanjut ke nomor 28. Nomor 28 itu setiap penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja dikategorikan sebagai pengangguran. Jawabannya salah, karena setiap penduduk usia 15 tahun ke atas bisa terbagi jadi dua angkatan, yaitu angkatan kerja dan angkatan bukan kerja. Nah, angkatan yang bukan kerja itu kayak ibu rumah tangga, terus pensiunan, itu namanya bukan angkatan kerja. Nah, terus kalau yang 15 tahun ke atas yang nggak bekerja itu baru namanya pengangguran. Jadi belum tentu yang 15 tahun ke atas yang nggak bekerja itu termasuk pengangguran. Jadi jawabannya salah ya. Selanjutnya nomor 29. IHK mengukur harga dari semua komoditas, barang atau jasa yang diproduksi di dalam negeri atau domestik. Jawabannya salah, karena pengertian itu miliknya GTP deflator. Nah, IHK sama GTP deflator tuh beda. Jadi IHK itu fokusnya ke apa yang konsumen beli. Jadi entah itu dari luar negeri atau dalam negeri itu dihitung semua. Selanjutnya berarti nomor 31. Oh iya, ada yang mau ditanyain nggak? Boleh banget ya kalau mau ditanyain. Mungkin lanjut dulu aja ya. Keseimbangan pada jangka pendek terjadi ketika AD bersinggung dengan SRAS. Jawabannya salah, karena keseimbangan pada jangka pendek terjadi ketika AD berpotongan dengan SRAS pada suatu titik yang menghasilkan harga keseimbangan dan pendapatan keseimbangan. Oke, bisa lanjut ke nomor 33. Yang mempengaruhi kurva AD memiliki slope negatif kecuali berarti jawabannya D ya, efek dari konsumsi yang meningkat. Karena ada 3 efek mengapa AD memiliki slope negatif, yaitu efek kesejahteraan atau wealth effect, yaitu jika harga naik, maka konsumsi turun, maka pendapatan turun. Terus ada efek suku bunga. Nah, jadi ada, misal kalau harga naik, maka rumah tangga akan menjual aset untuk memenuhi kebutuhan. Misal kalau kalau dijual kan berarti suku bunganya naik ya. Suku bunga naik lebih besar daripada investasi. Oleh karena itu, investasinya akan turun, maka pendapatan akan turun juga. Terus ada efek nilai tukar, yaitu jika P naik, maka suku bunga naik. Lalu harus modal dari luar sehingga dolar masuk bertambah. Terus itu akan mengakibatkan rupiah menguat terhadap dolar. Lalu ekspor akan turun karena harga domestik naik, harga di Indonesianya naik. Oleh karena itu orang luar nggak mau belanja di harga kita karena harga di sini kan tinggi. Oleh karena itu impor naik karena harga di luar rendah. Oleh karena itu barang yang masuk ke Indonesia, barang yang keluar dari Indonesia itu turun. Oleh karena itu net ekspornya jadi turun, maka pendapatan Indonesia, pendapatan kitanya juga turun gitu. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut sama Ninda. Oke, kita bisa lanjut ke nomor selanjutnya ya. Sebelumnya kalau misalkan teman-teman mau ditanyain, raise aja atau langsung kayak on mic juga nggak apa-apa sih. Oke, lanjut ke nomor 36. Jadi ini
nomor 36 tentang agregat demand dan agregat supply. Jadi soalnya itu diasumsikan bahwa karena adanya pandemi COVID-19 menyebabkan pendapatan turun dikarenakan ada kebijakan PPKM, sehingga konsumsi juga akan turun dan akan mempengaruhi AD atau aggregate demand. Nah, adanya fenomena ini akan menyebabkan titik-titik pada jangka pendek dan titik-titik pada jangka panjang. Nah, sebelumnya kan ini yang dibahas itu tentang agregat demand. Nah, jadi agregat demand itu ada beberapa hal yang memengaruhi. Nah, ada konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, sama net ekspor. Nah, ini kan karena yang dibahas di soal itu konsumsi. Nah, kalau konsumsi itu kan C ya. Jadi itu C termasuk indikator dari AD. Karena C itu termasuk indikator dari AD, jadi kan otomatis dia akan memengaruhi AD, entah itu nanti akan bergeser ke atas atau bergeser ke bawah. Jadi yang ditanya itu tentang pada jangka pendek dan pada jangka panjang. Jadi ini teman-teman sambil ngelihat gambarnya ya. Jadi kalau yang ditanyain itu apa sih yang akan terjadi pada jangka pendek? Nah, jadi ketika C itu turun, konsumsi kita turun, kan tadi ada PPKM kan, turun. C. Nah, C itu ketika turun dia akan memengaruhi AD. AD-nya itu akan ikut turun juga. Pokoknya tuh kalau misalkan C-nya turun, AD itu juga ikut turun. Nah, kalau AD turun itu kan berarti bergesernya ke kiri ya, ke kiri. Nah, ini kita lihat dari titik A ke titik B aja, yang biru sama yang merah. Nah itu kan udah turun, jadi titik keseimbangannya itu berubah dari titik A ke titik B. Karena kan berubah, yang awalnya itu P-nya kan P1, karena dia C-nya turun, jadi dia itu ke P2, jadinya P turun, dan Y-nya juga ikut turun dari YN ke Y2. Tuh. Terus apa sih yang akan terjadi di jangka panjang ketika P turun, harganya turun, maka itu juga akan mempengaruhi input. Harga input itu juga akan ikut turun. Nah, itu akan menyebabkan penawaran agregat meningkat. AS-nya bergeser ke kanan karena dia meningkat ya. Dan itu ditunjukkan dari titik B ke titik C. Dan itu berdasarkan grafik itu P turun dan Y kembali ke YN. Y2 kembali ke YN gitu. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau masih aman mungkin lanjut ke nomor selanjutnya. Jadi soal selanjutnya itu soal nomor 39. Kebijakan fiskal yang memengaruhi perekonomian suatu negara dengan jalan. Nah, ini kita kebijakan fiskal. Itu jawabannya menggeser fungsi AE dan AD sesuai keinginan pemerintah. Kenapa jawabannya bisa itu? Karena kan pemerintah itu dia kayak punya kekuasaan langsung gitu, bisa mengatur AD dan AE. Dengan melalui apa? Nah, pemerintah itu bisa melakukan hal tersebut dengan melakukan pengaturan terhadap G atau pembelanjaan pemerintah dan besaran pajak. Oke, lanjut ke nomor 42. Ini tuh pernyataannya cara mengatasi senjang inflasi adalah dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan penurunan pajak. Jawabannya itu salah. Karena kan kalau inflasi itu kan dia uang beredar dengan banyak di tengah masyarakat ya. Nah, karena ada hal tersebut, pemerintah itu diharapkan atau sebaiknya itu mengatasinya dengan kebijakan fiskal kontraktif atau dengan menurunkan pengeluaran pemerintah dan menaikkan pajak. Ke nomor 44. Untuk mengatasi resesi yang diakibatkan adanya pandemi COVID-19, maka kebijakan moneter yang tepat adalah menurunkan suku bunga dan menaikkan money supply. Jadi kan itu tentang kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter itu kan ada dua ya kalau nggak salah. Nah, resesi kan kalau sesuai definisinya itu kebalikan dari inflasi. Kalau inflasi itu kenaikan, kalau resesi itu penurunan gitu. Nah, kalau resesi berdasarkan soal itu yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 akan menyebabkan adanya recessionary gap, di mana YF lebih dari YA. Nah, sebelumnya mungkin di kuliah itu juga udah dijelasinnya kalau ada dua gap gitu. Recessionary gap atau deflationary gap sama inflationary gap. Nah, karena ini itu resesi, jadi itu
YF-nya itu lebih dari YA. Kalau yang inflasi itu kebalikannya. Jadi untuk mengatasi kondisi tersebut, kebijakan moneter yang sebaiknya dilakukan itu kebijakan moneter ekspansif, yaitu dengan melakukan penurunan suku bunga, menurunkan GWM, menaikkan money supply, dan pembelian obligasi atau SBN. Ini kayak barang-barang gitu, barang-barang pemerintah. Ini lanjut ke nomor 49. Nah, jadi pada jangka pendek, peningkatan jumlah uang yang beredar akan menurunkan suku bunga yang akan menyebabkan penurunan investasi. Nah, jawabannya itu salah karena kan ini tuh di pernyataannya pada jangka pendek peningkatan jumlah uang yang beredar akan menurunkan suku bunga dan akan menurunkan juga investasi. Nah, seharusnya itu bukan kayak gitu. Seharusnya itu kan ada peningkatan jumlah uang yang beredar tapi dalam jangka pendek. Karena dia dalam jangka pendek, itu akan menyebabkan turunnya suku bunga. Nah, kan suku bunganya turun. Itu akan ditangkap gitu sama investor-investor untuk melakukan ekspansi dan perluasan usaha. Nah, karena hal tersebut, itu akan mengakibatkan juga terserapnya peningkatan investasi nasional. Mungkin bisa dilihat dari grafiknya. Nah, yang I itu dia investasi. Terus ada titik A dari titik B. Mungkin untuk soal-soal tryout kemarin itu yang dibahas sampai sini. Tapi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lain, boleh banget. Soalnya di persentasenya itu soal-soal yang udah kita bahas itu ternyata masih banyak yang salah gitu. Boleh banget kalau mau ngasih pertanyaannya di chat ya. Misal kalau terkendala gitu. Boleh banget. Langsung raisen aja kalau misalkan terkendala bisa chat di kolom komentar. Kalau misalkan sungkan di everyone boleh DM ke Uli, ke Adis, atau ke Hana, boleh banget. Iya, untuk file pembahasan sama record nanti info selanjutnya ada di grup tutor sebaya ya, yang kelas tutor itu. Nah, kalau misalkan teman-teman nih di sekarang belum ada pertanyaan dan tiba-tiba waktu belajar tuh muncul pertanyaan gitu dan bingung gitu mau nanya ke siapa, boleh banget nanya ke kita-kita di sini. Langsung PC aja. Oh ya, sambil nunggu pertanyaan mungkin kita bisa dukung kali ya. Oke, karena udah jam 11.45 mungkin kita tutup kelas tutor pada pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih karena teman-teman udah menyempatkan hadir pada kelas tutor ekonomi pagi hari ini, pagi hari menjelang siang hari. Dan mohon maaf kalau misalkan ternyata pemaparan dari kami masih ada yang kurang. Mungkin itu aja. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses nanti di UAS ekonominya. Amin ya rabbal alamin. Semangat. Semangat. Semangat Terima kasih UASnya. semua. Semoga lancar UASnya. Makasih. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ya.